Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat. Senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema tentang perang besar Gog Magog menurut iman Kristen. Tema ini telah dibahas juga di video sebelumnya. Apabila sahabat mau ingin tahu lebih dalam lagi, boleh putar kembali video kami sebelumnya. Sekarang mari kita mulai. Perang besar Gog Magog adalah peristiwa eskatologis yang disebutkan dalam kitab-kitab Nabi dalam Perjanjian Lama. Mari kita menjelajahi teologi, referensi Alkitab, dan implikasi bagi orang percaya. Siapkan hati, mari kita mulai. Visi umum tentang perang besar Gog Magog. Tentang perang besar. Perang besar Gog Magog menggambarkan pertempuran hebat yang melibatkan sejumlah bangsa. Bangsa apa saja akan bangkit lawan bangsa mana? Kita akan dalami. Tempat perang, penanggalan dan lokasi. Persis perang ini masih diperdebatkan, namun diyakini akan terjadi di pegunungan. Intervensi Tuhan. Perang ini melibatkan campur tangan langsung dari Tuhan sebagai pembebas dan pemenang mutlak. Apakah orang percaya akan mengalaminya? Mari kita dalami. Penafsiran teologis perang besar Gog Magog dalam iman Kristen. Apokaliptik. Beberapa pemahaman melihat perang ini sebagai penggambaran negara-negara yang memberontak terhadap Tuhan pada akhir zaman. Siapakah negara yang akan memberontak? Dia akan memulai peperangan besar itu. Spiritual. Ada pula interpretasi yang melihat perang ini sebagai pertempuran antara kebaikan dan kejahatan di dalam hati setiap individu secara spiritual. Simbolis. Beberapa teolog menafsirkan perang ini secara simbolis, mewakili konflik rohani yang terus berlangsung antara kebaikan dan kejahatan. Perang simbolis mewakili konflik rohani
yang terus berlangsung antara kebaikan dan kejahatan. Referensi Alkitab tentang perang besar Gog Magog. Kitab Kejadian. Kisah Babel sebagai gambaran permulaan bangsa yang memberontak dan mencoba menyatukan diri melawan Tuhan. Tentunya sudah kita mendengar bahwa akan dibuatkan satu mata uang saja, satu agama saja, dan seterusnya. Seperti yang terjadi di Kejadian, yaitu orang-orang yang membangun menara Babel, satu bahasa, satu logat, dan segalanya. Sehingga itu adalah ciri-ciri orang yang memberontak dan melawan Tuhan. Siapa yang melakukan seperti itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Dalam kitab Yeskiel memberikan penglihatannya tentang perang ini dan kemudian melukiskan penghakiman Allah terhadap bangsa-bangsa yang memberontak. Kita berdoa agar bangsa kita tidak melakukan pemberontakan kepada Allah. Saya kira bangsa Indonesia masih jauh dari hal itu, karena bangsa ini cinta akan Tuhan. Meskipun beragam di bangsa ini agamanya, tetapi kita masih memegang teguh keyakinan yang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Wahyu memberikan perspektif akhir zaman dan perang akhir melawan setan dan kekuatannya. Tentunya yang akan memenangkan adalah Tuhan bersama orang-orang percaya di perangan nantinya. Ya, inilah referensi Alkitab tentang perang besar Gog Magog. Perdebatan dan variasi interpretasi. Perbedaan interpretasi tentang tanggal, partisipan, dan lokasi perang ini telah menyebabkan berbagai pendapat di kalangan teolog dan ahli Alkitab. Waktu perang, beberapa mengaitkan perang ini dengan peristiwa historis tertentu, sementara yang lain melihatnya sebagai simbolis. 2. Partisipan. Identitas Gog dan Magog juga menjadi bahan perdebatan. Apakah mereka melambangkan bangsa tertentu atau figur penciptaan spiritual? 3. Lokasi perang. Meskipun beberapa percaya bahwa ini adalah perang geografis yang terjadi di Timur Tengah, yang lain melihatnya sebagai pertempuran rohani. Mana kita yakini dan mana yang kita pegang? Apabila ini adalah perang sesungguhan, apakah kita sudah siap? Tentu saja bangsa bisa bangkit lawan bangsa seperti yang terjadi antara Palestina dengan Israel dan Ukraina dengan Rusia, dan beberapa di Asia juga ada. Itu sudah di depan mata. Perang besar bisa saja terjadi. Oleh karena itu, dekatkan dirimu, melekat dengan Tuhan. Hubungan dengan masa kini dan ramalan eskatologi. Relevansi global. Perang besar Gog Magog sering dikaitkan dengan skenario politik dan peristiwa saat ini di dunia, memunculkan spekulasi eskatologis yang berbeda. Di video-video kami sudah kami jelaskan tentang Gog Magog, di mana terjadi perang itu, bangsa mana melawan bangsa mana, sudah dijelaskan di sana. Lalu berikutnya perjanjian baru. Beberapa melihat kaitan perang ini dengan nubuatan dalam perjanjian baru tentang kesudahan zaman dan kembalinya Kristus atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Relevansi dan implikasi bagi orang percaya. Moral dan rohani. Perang besar Gog Magog melibatkan orang percaya akan pentingnya peperangan teguh, akan pentingnya berpegang teguh pada iman dan moralitas saat menghadapi konflik dunia yang terus meningkat. Kita harus memiliki moral rohani yang baik, tidak boleh terkontaminasi dengan ajaran dunia yang seolah-olah benar tapi menyesatkan.
Harapan keselamatan. Bagi orang percaya, perang ini adalah pengingat akan harapan keselamatan yang pasti dan keberadaan Tuhan yang kuat di tengah kekacauan manusia. Seperti kisah Menara Babel yang telah di mana Tuhan menserakkan bahasa, memporak-porandakan bahasa sehingga mereka satu sama lain tidak saling memahami lagi. Kekacauan akan terjadi, tetapi Tuhan akan menjaga umatnya. Dorongan misi mengingatkan bahwa perang besar Gog Magog dikaitkan dengan waktu yang dekat dengan kesudahan zaman. Orang percaya diberi motivasi untuk berbagi Injil dan mempercepat misi penyebaran kasih Kristus. Jadi melalui peristiwa ini kita semakin gencar memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Apapun yang terjadi di depan, sekalipun perang besar terjadi, perang dunia 3 terjadi, apabila kita sudah memiliki Tuhan, meskipun kita mengalami perang itu, tapi kita sudah mendapatkan harapan keselamatan, tempat yang terbaik di surga. Kesimpulan dan penutup. Perang besar Gog Magog adalah topik yang kompleks dan menarik dalam teologi Kristen. Meskipun ada variasi interpretasi, kita dapat menarik pelajaran penting tentang iman, harapan, cinta Tuhan yang menguasai dunia ini. Sekali lagi sahabat, mari kita miliki iman yang kokoh, harapan yang besar, dan cinta Tuhan yang menguasai dunia ini. Terima kasih. Apabila sahabat punya komentar, saran, dan nasihat, bahkan kritikan, tinggalkan semuanya itu di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati.